Assalamualaikum teman-teman. Kali ini perjalanan saya ke arah Semarang dengan bus BJ Pembuatan Jati Utama ya, Bus Community, dengan unitnya Scania K360IB. Perjalanan ini harus berhenti 2 kali. Yang pertama adalah di rest area rumah makan di KM 105 Cipali. Dan video ini adalah video rute yang saya lewati mulai dari 105. Selesai 105, bis berhenti lagi di area Tegal untuk isi bahan bakar di Adiwerna. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan memasuki kota Semarang tepat pukul 1 sampai di Kalibanteng. Dan di situ saya turun untuk melanjutkan ke tujuan inti. Untuk bisa naik BJU, saya minta tolong seorang teman untuk dapat memesankan tiket secara online ya, dari agen yang sudah dikenal. Dan secara kebetulan juga masih ada bangku kosong di satu. Kemudian saya membayar di sini melalui mekanisme transfer. Dan ini adalah masker. Ini adalah agen yang ramah dan banyak membantu kita ya. Masih ada waktu 15 menit dari jam kedatangan bis BJU jam 17.30. Saya main-main dulu di bis Budiman ya, seperti biasa. Ini yang ada hanya bis jurusan Tasik, Tanjung Priok Tasik ada 3 bis, sedangkan yang Banjar tidak ada. Yang Banjar ada sedikit trouble di KM 88 arah Jakarta di hari ini, nyundul sedikit ya, jadi harus istirahat dulu. Ini adalah Pak Mastur, tadi ketemu saya, sedang memberi aba-aba ke bus. Nah, Budiman ini ternyata yang barusan berangkat itu hanya membawa 3 orang. Memang sekarang untuk okupasi penumpang agak susah ya, apalagi ini di hari kerja bukan weekend. Kalau weekend sih masih lumayan juga. Begitu pula terminal Tanjung Priok ini agak sepi ya, karena di sebelah ini ada pembangunan, dibangun semacam bangunan tinggi, mungkin itu terminal baru atau pusat kuliner kali ya, kita kurang tahu. Nah, di sini saya juga mau nunggu bejo, karena bejo ini tidak ngetem, dia hanya lintas saja. Jadi kalau nggak ditungguin, khawatirnya kelewat ya, walaupun pasti ditunggu, cuma nunggu itu kan ada batas waktu. Nah, ini bejo yang kita tunggu ya, ngetem dulu langsung. Scania K360 Opticruise dengan bodi JB3 Voyager ya, Adi Putro. Ini pintunya di tengah teman-teman ya. Dan saya pas mau naik ini salah, saya ke depan, ternyata naiknya lewat dari pintu tengah, tidak ada pintu belakang. Pintunya tengah, dan di pintu ini langsung ada kamar kecil. Jadi kamar kecilnya tidak di atas, toiletnya tidak di atas, sehingga okupasi bangkunya lebih banyak. Menurut saya kamar kecil di bawah ini lebih nyaman karena goyangannya lebih sedikit daripada kamar kecil di atas. Tapi memang jangkauannya itu agak susah karena tangganya lebih sempit dibandingkan jika itu di belakang. Nah, yang di belakang itu kalau ada kamar kecil
pasti ruangannya juga akan lebih banyak dipakai. Bis sudah mulai berjalan, tapi ternyata dia hanya memposisikan diri agar lebih mepet ke arah pagar. Sembari menunggu bis jalan, karena masih ada 2 penumpang yang belum naik, saya merasakan dulu minum kopi. Ini gratis ya teman-teman ya, kopi di sini. Dan kopinya adalah kopi kapal api mantap. Kopi kapal api ada 3 macam, yang satu less sugar, kemudian special mix, dan kapal api mix mantap. Nah, saya suka yang mantap, itu agak-agak pahit rasanya, jadi kuat ya. Dispensernya ini menghasilkan air yang cukup panas, bukan dispenser biasa. Sambil menikmati suasana ya, ini teman-teman kalau mau lihat pembangunan yang di terminal Tanjung Priok. Dan karena agak lama, akhirnya saya turun juga. Nunggu ya Mas ya. Kurang 1 apa kurang 2? Dua ya. Naik lagi di mana nanti Mas? Pulau Gebang. Penuh ya sana ya? Oh. Jadi bis ini tadi berangkat dari Poris, sudah ada orang ya. Kemudian dari dari Tanjung Priok ini ada 5 orang kalau nggak salah ya. Ada bapak ibu dan saya serta 2 orang ini. Keluar dari Tanjung Priok, bis menuju ke Tol Jor, jadi belok kiri, kemudian masuk ke tol. Saya lihat di bis BJ ini orangnya rapi-rapi ya, personelnya ya, baik drivernya maupun kondekturnya selalu rapi dan pakai sepatu yang rapi juga. Nah, dari Tol Jor ini kita masuk ke terminal Pulau Gebang. Terminal yang cukup luas, dan saya kira karena mungkin ada kewajiban masuk atau bagaimana, terminal ini kelihatannya agak ramai. Dari sini akan naik 6 orang penumpang. Tapi untuk menuju ke tempat naiknya ini ternyata harus muter-muter dulu ya. Saya kurang tahu apakah waktu muter di bawah tadi ada yang naik. Nah teman-teman, kalau di Pulau Gebang ini ada parkir khusus untuk sepeda motor ya, parkir 2 lantai di sisi bawah. Jadi mungkin yang akan bepergian jauh tapi tidak begitu lama, perjalanan PP-nya dari rumah ke Pulau Gebang ini bisa menitipkan kendaraan bermotornya di sini. Di Kampung Rambutan pun ada yang seperti itu ya, di sisi bagian timur. Ini ada tempat penitipan sepeda motor. Setelah menunggu beberapa lama dan setelah semua penumpang masuk sebagaimana dalam manifest, maka bus kembali berjalan menuju ke tujuan, yaitu Jepara Kudus Rembang.
Ini masih di lingkungan Terminal Pulau Gebang ya, di lantai dasar, kemudian naik lagi ya. Jadi naik lagi dan ada di line keberangkatan untuk menaikkan penumpang. Jadi menurut saya sih kurang praktis. Jadinya begitu naik langsung line keberangkatan, penumpang naik lagi, sudah berangkat. Tapi nggak tahu ini kenapa harus turun dulu, terus naik lagi, terus berangkat ya. Memang besar sekali ya terminal terpadu Pulau Gebang ini. Walaupun kalau dilihat di dalamnya itu agak-agak sepi ya. Nah, ini kita mau menuju ke lane keberangkatan. Putar lagi. Bis dengan keberangkatan sore ini sejak dari Terminal Tanjung Priok memang agak aneh karena tidak banyak bis yang berangkat. Ada Haryanto di Priok, tapi nggak tahu keberangkatannya jam berapa. Yang dulu biasanya saya lihat kalau sore itu ada beberapa yang masuk, kemarin hanya ada satu. Sedangkan Sudiro tidak saya lihat atau tidak saya temui. Dan yang depan ini adalah bis Agung Sejati, pemain baru di line Wonogiri. Agung Sejati untuk yang double decker menggunakan sasis Mercedes-Benz 2542 X efisiensi. Nah, selama perjalanan kita mendapatkan snack juga ya, banyak sekali macamnya, ada sekitar 5 macam snack dan 1 botol air mineral. Di KM 33 kita masuk di rest area lintas ya, karena ada 1 penumpang yang naik dari sini. Saya kurang tahu apakah di sini ada agen Bojo atau tidak. Tapi ada 1 penumpang yang naik membawa 1 barang. Sempit sekali teman-teman di sini karena ada truk-truk yang parkir di sebelah kanan. Dan di kiri juga ada kendaraan yang parkir. Memasuki KM 39 ini lalu lintas agak tersendat, sedikit saja tersendat. Tapi pada dasarnya ini termasuk lancar. Karena sampai KM 59 pun masih lancar. Menurut saya bis Scania ini, Scania 360 ini mesinnya masih halus ya. Dan ciri khasnya ada raungan serigala. Saya nggak tahu ini ciri khas yang bagaimana ya. Kalau misalnya intercooler atau cooler 1521 Mercedes-Benz itu kan ada peluitnya. Nah, kalau Scania ini ada lolongan serigalanya. Itu yang jadi ciri khasnya kali ya. Hanya saja ini untuk suspensinya agak sedikit kasar, mungkin perlu sedikit sentuhan lagi ya. Dan setahu saya suspensi Scania itu adalah suspensi terbaik untuk bis-bis sasis premium ya. Karena setahu saya juga Airsus itu dimulai dari Scania, yang terutama yang masuk di Indonesia.
ya. Sampai di KM 105 kita masuk di rest area untuk makan malam. Selain Bejo ada Damri juga ini di sebelahnya, dan beberapa bus pariwisata. Ada juga Hello Kitty ini bisnya ya. Ini rumah makan Taman Sari dengan voucher makan pada tiket. Kita bisa memilih 3 macam makanan. Yang pertama ada prasmanan, yang kedua ada soto, dan ada bakso. Tukar prasmanan, soto apa bakso, Pak? Prasmanannya apa, Mas? Cuma Untuk prasmanan sayurnya adalah sayur asam, kemudian pakai kerupuk, ada bakwan goreng ya, dan ada buah semangka. Sedangkan untuk lauknya ada 3 macam juga, pilih salah satu. Ada rendang hati ya, kemudian ada ayam dan lele. Saya memilih lele. Usai makan kita langsung jos tol. Ini ada Murni Jaya, dan Scania ini nyaman sekali ternyata ketika jos tol ya, karena nyelip-nyelip pun kita tidak khawatir. Selama di tol ini kecepatannya cukup stabil, kecuali setelah masuk di tol Cipali yang arah ke Tegal yang lurus ya. Ini kecepatannya mencapai kecepatan maksimal di angka 123. Selama perjalanan pun kita tidak ketemu dengan PJR jalanan ya. Ya, ada Haryanto dan Sudiro, kita sama sekali tidak ketemu. Dan sepanjang perjalanan ini yang ada adalah Sinar Jaya, Sinar Jaya, Sinar Jaya, dan Murni Jaya. Bis-bis besar yang PO bis besar yang selalu stabil baik dalam harga maupun dalam kuantitas bis yang ada di jalanan. Manajemennya sangat bagus. Bahkan di jalur selatan pun saat ini didominasi oleh Sinar Jaya. Luar biasa memang. Sinar Jaya itu menurut personel dari bis yang saya pernah naik itu, jumlah bisnya itu sudah sekitar 3.000 buah ya. Bisnya itu tidak kencang tapi stabil ya, kecepatannya stabil. Ini adalah Murni Jaya teman-teman ya, di sebelah depan kita ini. Ada Rosalia Indah di sebelah kiri, kita salip saja dan kita ketemu lagi dengan Sinar Jaya.
Kita ambil lajur kiri untuk memacu lebih kencang lagi. Dan kita ketemu dengan Maksalmina Santika. Kapan-kapan kita coba, saya belum pernah naik Maksalmina ya. Apalagi yang sleeper, saya belum pernah sama sekali naik sleeper. Tapi kalau untuk jalur lurus-lurus seperti ini mungkin enak juga ya. Hanya jangan kebanyakan kopi karena nanti bisa kebelet pipis terus, jadi nggak nyaman tidurnya. Maksalmina pun bergeser sebelah kiri, memberikan kesempatan kepada BJU untuk melaju lebih depan. Sinar Jaya lagi ya teman-teman di sebelah kiri. Dan kita keluar tol untuk isi bahan bakar. Pengisian bahan bakar dilakukan di SPBU Adiwerna Tegal sekitar pukul 23:13. Di depan ini ada Budiman CB3 Voyager ya, jurusan Bandung Solo. Nah, untuk teman-teman yang akan berangkat dari Tegal ke arah Bandung bisa naik dari Adiwerna. Yang depan ini ada bis terjauh di Indonesia, yaitu PM Toh dari Banda Aceh dengan sasis Mercedes-Benz, biasanya 1521. Putar balik dia masuk ke tol, mungkin tadi juga habis isi bahan bakar. Di sini bus mulai memacu kendaraannya. Saya lihat di speedometer di HP saya kecepatannya bisa 114. Di depan ada Damri teman-teman, yang tadi bareng-bareng di rumah makan. Dia berangkat duluan karena sudah selesai di rest area. Dan di sini kita ketemu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dia ngasih sen kanan agar kita mengikuti terus di sisi kanan karena di sisi kiri ada hambatan kendaraan. Tapi bila sudah tidak ada hambatan, dia mematikan lampu sen agar kita nyalip. Dan tiba-tiba dia menghidupkan lagi lampu sen, memberi tanda bahwa jauh di depan ada kendaraan yang lambat, sehingga tidak memungkinkan untuk mendahului. Kembali mematikan lampu sen memberi kesempatan untuk kita nyalip lagi. Sebelah kiri dia bergeser ke kiri lagi ya, karena kecepatannya tidak memungkinkan untuk dikurangi karena ada kendaraan di depan yang lebih lambat. Jadi memilih bergeser ke kiri, kemudian ke kanan lagi, baru deh kita coba untuk nyalip. Tiba-tiba ada sen kanan lagi, berarti ada kendaraan di depan kita. Nah, begitulah teman-teman bahasa-bahasa lampu sen kendaraan besar ya. Kalau dia lampu sen kiri terus, tapi dia nyalipnya ke kanan, berarti dia nyalip hanya untuk dia sendiri, tidak boleh ada yang mengikuti. Dan itu biasanya terjadi di jalur tikungan. Jadi untuk keselamatan bersama, saling membantu dan memberi kode.
Bejo masih mengejar bis yang ada di depan. Kalau saya lihat setiap ada bis di depan selalu dikejar dan dikejar. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena tadi di Tanjung Priok sudah agak molor menunggu penumpang. Kemudian putar-putar juga di Pulau Gebang. Dan ini adalah kesempatan untuk mempersingkat waktu perjalanan. Secara total isi penumpang di Bejo ini tidak full ya, tidak ada separuh ya. Nah, ini ada bis pariwisata ngasih kesempatan kita untuk mendahului. Dan jalur kelihatan sangat sepi teman-teman ya. Kita nyalip lagi barisan bis pariwisata. Wah, mantul-mantul. Ini adalah kondisi jalan yang kurang rata. Nah, ini ada bis jarak jauh ya, Jakarta Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah bis Rasa Sayang. Untuk keberangkatan dari terminal mana bisa dicek di websitenya jadwalbis.com. Nampak di depan ada gerombolan bus, kita dekati yuk. Kita takut-takuti dengan raungan serigalanya Scania. Goyang kanan teman-teman, memberikan kesempatan kita untuk melaju lebih ke depan. Tapi dia tetap menghidupkan lampu sen kanan, berarti ada hambatan di depan, jangan nyalip. Kita tunggu dia mematikan lampu sen. Sabar, 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 sabar. Harapan Jaya, jurusan Madiun sampai di Ponorogo, pariwisata. Pariwisata lagi. Dan pariwisata. Baik teman-teman, ini sudah hampir keluar menuju ke arah Semarang. Bis keluar melewati pintu tol Kaliwungu dan terus menyusuri Pantura ya. Dan saya akan turun di Kali Banteng. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju ke arah Simpang 5. Jam 1 malam kita sampai di Kali Banteng teman-teman. Oke, selamat jalan Bejo. Saya akan melanjutkan perjalanan sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita sampai di sini dulu. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.